Halo kawan cerdas, bertemu lagi dengan saya Vinta Rosdanasari di Yona PPKN. Oke, pada materi hari ini saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian pasti sudah pada familiar banget, familiar sekali tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang dirancang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni oleh Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno itu sendiri. Kedudukan Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara atau norma negara. Sudah jelas, dasar artinya adalah hal yang paling mendasar, hal yang paling fundamental yang dijadikan pijakan untuk bangsa Indonesia itu sendiri dalam membangun suatu negara Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup berarti segala aktivitas yang ada di negara Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Tidak boleh bertentangan dari sila pertama sampai sila yang kelima. Lalu selanjutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian berarti adalah suatu kepribadian, hal yang membedakan satu dengan yang lainnya. Sama dengan kita manusia, bahwa kepribadian itu membedakan sifat manusia yang satu dengan sifat manusia yang lainnya. Sama dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa berarti Pancasila itu sebagai corak, Pancasila itu sebagai pembeda dengan negara lain. Dan kalian tahu bahwa ideologi Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang ada di dunia ini. Tidak ada yang lainnya yang menggunakan ideologi Pancasila. Lalu selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian yang luhur. Telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan bahwa Pancasila itu dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sudah disepakati dari zaman founding father kita pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan, yaitu pada tanggal 1 Juni, bahwa Pancasila itu adalah sebagai perjanjian yang luhur yang harus digunakan untuk kehidupan kita sebagai pijakan kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum berarti segala sesuatu aktivitas, segala sesuatu perundang-undangan yang ada atau peraturan yang ada di Indonesia itu sumbernya harus ke Pancasila. Tidak boleh peraturan itu bertentangan dengan isi yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Lalu Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu nilai yang dianggap ideal yang dicita-citakan oleh bangsa negara Indonesia itu sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya dan untuk mewujudkan dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Pancasila itu penting sekali dan sangat-sangat penting untuk bangsa Indonesia karena Pancasila itu adalah identitas bangsa Indonesia di hadapan seluruh dunia. Karena ideologi kita adalah ideologi Pancasila, semua berpijakan pada Pancasila, dasar negara kita adalah negara Pancasila, dan itu adalah seperti yang saya katakan tadi bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang ada di dunia. Pancasila juga mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial, budaya, politik, memberikan arah, memberikan tujuan untuk mencapai tujuan bangsa, memecahkan masalah, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya yang ada di Indonesia. Dan Pancasila yang paling penting adalah sebagai pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa kepulauan terdiri dari beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke, dan banyak sekali karakteristiknya yang semua itu disatukan dalam Pancasila. Dimana kalau kalian semua mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya sangat yakin kalian tidak akan lagi menemukan adanya bentrok antar suku,
pertikaian antar suku dan sebagainya. Karena itu saya yakin karena Pancasila mengandung 5 faktor, yaitu ada ketuhanannya, agamanya, ada kemanusiaannya, ada pemersatu bangsanya, persatuannya, ada musyawarahnya, dan yang kelima adalah keadilan. Kawan cerdas, jangan lupa untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai bahan untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Oke, sekian, ketemu lagi di PPKN Zone di berikutnya bersama saya Vina Rosdianasari. Terima kasih, dadah.